Nah, hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu maukah menjadi bijaksana. Nah, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan buat kita saat ini dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bapak Ibu warga kerajaan Allah yang terkasih, saya mau berkata bahwa setiap hari, setiap musim kehidupan yang sedang terjadi, kita perlu untuk hidup dengan bijaksana. Kenapa? Karena saya mau berkata seperti ini, saya buat statement seperti ini. Kebijaksanaan sangat penting untuk dimiliki. Karena dengan itu engkau akan menjadi kuat, engkau akan bisa menikmati seberapapun berkat yang Tuhan berikan. Kebijaksanaan sangat penting untuk dimiliki, karena dengan kita menjadi bijaksana, kita akan menjadi lebih kuat. Kemudian kita bisa menikmati berapapun berkat yang Tuhan berikan. Mungkin berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini tidak banyak seperti hari-hari kemarin. Mungkin hanya 50%, 20%, 10%, bahkan mungkin hanya 5% saja. Tetapi saya mau katakan, kalau kita orang-orang yang bijaksana, kita tetap bisa menikmati seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Yes. Dan saya mau berkata untuk para suami, untuk para istri, perhatikan ini. Anak-anak juga perhatikan ini ya. Kebijaksanaan akan menuntun para suami untuk bisa mengarahkan keluarganya kepada jalan-jalan Tuhan. Yes, suami-suami, engkau harus menjadi bijaksana. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengarahkan keluargamu, supaya engkau bisa mendatangkan damai sejahtera bagi keluargamu. Tetapi saya juga mau katakan kepada para istri, kebijaksanaan juga akan membuat para istri mampu untuk menjadi penolong serta penyemangat bagi suaminya dalam segala keadaan. Tapi saya juga akan bicara di sisi yang lain juga, yaitu untuk apa? Untuk anak-anak. Kebijaksanaan juga ya akan membuat setiap anak-anak tidak mengecewakan orang tuanya. Makanya ayo anak-anak muda, bijaksanalah dalam engkau bergaul, bijaksanalah dalam engkau berpacaran, bijaksanalah dalam engkau bekerja. Supaya apa? Supaya orang tuamu tidak kecewa. Berapa banyak kadang-kadang saya menemukan ada orang tua yang menangis, ya, mereka yang bergumul. Kenapa? Karena anak-anaknya dalam tanda petik masih belum bijaksana dalam mereka bekerja, masih belum bijaksana dalam mereka berpacaran, sehingga yang ada adalah apa? Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Ya, banyak anak-anak karena seks bebas akhirnya apa? Hamil duluan. Akhirnya pulang ke rumah dengan membawa masalah, dan akhirnya mendukakan hati orang tua. Anak-anak, engkau perlu hidup dalam kebijaksanaan. Tetapi saya juga mau berkata kepada para orang tua, engkau pun juga harus hidup dalam kebijaksanaan kepada anak-anakmu. Amin. Karena anak-anakmu selalu melihat figur, anak-anakmu selalu melihat bagaimana kehidupan orang tua. Jadi saya mau berkata, yang namanya kebijaksanaan itu penting dan harus dimiliki. Bijaksana itu bukan karunia. Bijaksana juga itu bukan kerinduan. Maksudnya apa? Aku rindu mau jadi bijaksana. Rindu tok nggak cukup. Makanya saya mau berkata, bijaksana itu bukan karunia, bijaksana itu juga bukan kerinduan saja.
Tetapi kebijaksanaan itu adalah apa? Tekad. Kebijaksanaan itu adalah tekad. Artinya, kayak judul yang tadi saya katakan, maukah kita menjadi bijaksana? Yang namanya tekad itu kan seperti itu. Ya, kita mau terus bertekad. Ya, kita mau terus bertekad untuk hidup sukses, hidup berkenan, hidup berbuah, itu tekad kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang pasti bisa menguasai dirinya. Katakan amin. Orang yang bijaksana adalah orang yang pasti bisa menguasai diri dalam kehidupannya. Orang yang bijaksana juga akan berjalan dalam damai sejahtera dan juga membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tolong perhatikan beberapa perkara yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama adalah apa? Ajar kami menghitung hari-hari. Firman Tuhan dengan jelas berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Apakah ini karena kita kurang kerjaan? Firman Tuhan ini punya maksud yang luar biasa loh. Yang kita perlu pelajari yang pertama, saya ulangi lagi, adalah apa? Ajar kami menghitung hari-hari. Ketika saya banyak waktu di rumah, ketika saya banyak waktu tidak lagi pelayanan, banyak keluar karena COVID ini, apa yang saya lakukan? Saya banyak duduk di kaki Tuhan. Saya banyak belajar. Saya banyak bikin renungan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah mengalami kekurangan. Selalu ada aja. Saya nggak mau membuang waktu saya dengan sia-sia. Anak-anak muda, saya juga mau katakan kepadamu, mumpung engkau masih muda, berikan yang terbaik buat Tuhan. Pertajam talentamu, jangan buang waktumu dengan sia-sia. Come on, ayo. Ya, saya masih banyak menemukan ada banyak anak-anak muda yang justru hari-hari ini cuma bisa meratapi diri dan meratapi diri. Ya, engkau meratapi diri tidak akan mengubah masa depanmu. Yang bisa mengubah masa depanmu adalah nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan saya mau katakan, setiap waktu yang Yesus berikan kepadamu adalah waktu yang sangat berharga. Pergunakan waktumu dengan bijaksana. Jangan sia-siakan waktu untuk mengejar yang dunia bisa berikan, tetapi juga pergunakan waktu untuk apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu. Dan pelajaran yang kedua adalah apa? Kebijaksanaan lahir dari kecintaan dan perenungan kita akan firman Tuhan. Ya. Ada orang berkata rambut putih pasti bijaksana, belum tentu juga. Walaupun Alkitab berkata rambut putih itu mahkota ya, tapi kebijaksanaan tidak ditentukan dari rambut putih. Itu tekad, mau nggak engkau menjadi bijaksana. Tetapi pelajaran yang kedua juga yang kita belajar adalah apa? Kebijaksanaan lahir dari kecintaan dan perenungan kita akan firman Tuhan. Jelas loh firman Tuhan tadi sudah kita baca. Saya bacakan lagi buat Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-97 tadi berkata, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wow, perhatikan ini. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Haleluya. Kecintaan dan perenungan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tahu membedakan mana yang hanya keinginan dan mana yang kebutuhan. Betul? Ya. Dan saya mau berkata, kebutuhan pun juga dibagi menjadi dua loh. Ya. Terkadang keinginan itu tidak harus menjadi kenyataan. Kita menginginkan barang ini, kita menginginkan beli ini, tapi kalau kita masih belum ada dananya, atau kita nggak mampu juga, kalaupun kita ngambil kredit juga kita nggak mampu, ya jangan diambil. Itu keinginan. Kebutuhan, ya kita butuh sesuatu yang kita butuhkan, tetapi nggak semua kebutuhan itu betul-betul kita butuhkan. Saya bagi menjadi dua. Ada kebutuhan yang bisa ditunda, ada juga kebutuhan yang mendesak.
Diperlukan kebijaksanaan untuk memutuskan dan melihat mana yang benar. Jadi, ayo kecintaan dan perenungan kita akan firman Tuhan akan membuat kita menjadi bijaksana. Bapak Ibu, firman Tuhan itu kalau dalam konsep kerajaan Allah, firman Tuhan itu hukum yang harus diikuti, gak bisa dilanggar. Amin. Dan di dalam konsep pemuritan, pegangan utama kita itu apa? Firman Tuhan. Pegangan utama kita bukan pengalaman pendeta. Ya, saya ulangi sekali lagi, pegangan kita bukan pengalaman pendeta. Pegangan kita tuh firman. Yang ketiga, yang terakhir, kebijaksanaan akan membuat kita dikasihi Tuhan dan juga manusia. Oh, haleluya. Kebijaksanaan akan membuat kita dikasihi Tuhan dan manusia. Daniel adalah salah satu contoh bagaimana orang yang bijaksana yang dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Daniel ini luar biasa. Daniel 2 ayat yang ke-48 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Perhatikan ini Bapak Ibu. Hidup bijaksana akan selalu membuat kita bisa memutuskan dengan benar. Orang yang hidupnya bijaksana tidak akan pernah bisa menyia-nyiakan hidupnya. Dan kalau orang-orang bijaksana itu ada, maka firman Tuhan tadi berkata, kita akan dikasihi oleh Tuhan dan juga dikasihi oleh manusia. Sekali lagi saya mau berkata, menjadi bijaksana bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi kitalah yang menentukan untuk menjadi bijaksana. Kesimpulannya adalah apa? Hidup bijaksana harus menjadi gaya hidup buat kita. Hidup bijaksana membuat kita semakin kuat dan kita bisa berjaga-jaga. Kita bisa menjaga hubungan keluarga, menjaga hubungan pekerjaan. Biarlah kita bukan hanya dikenal sudah menerima keselamatan, tetapi kita juga dikenal sebagai orang yang bijaksana dalam perkataan, sikap, dan juga perbuatan.